Begitu sudah talqin zikir, diamalkan zikir, baru 3 bulan ngamalkan zikir, sudah keliling Sumatera Barat waktu itu mendakwahkan. Belajar tarekat itu wajib hukumnya. Berbalik 180 derajat. Nah, jadi artinya kadang-kadang orang nggak mau belajar tarekat itu, kenapa? Karena yang mampir pada pikirannya itu hanya 2 saja. Bid'ah sama gila. Itu yang mampir di pikir, jangan belajar tarekat, itu bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Jangan belajar tarekat, nanti gila. Nah, makanya orang tidak mau belajar tarekat. Nah, tapi ternyata tarekat itu Bapak Ibu ya belajar zikir. Belajar tarekat, belajar zikir. Belajar zikir, belajar membersihkan hati. Belajar kita untuk menempuh perjalanan menuju Allah. Baiklah hadirin, menginjak acara selanjutnya yaitu uraian materi ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Buya Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Dursbi yang dari Lampung. Waktu, sinarang tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya awliyaillah min masyarikil adila magharib ya bari wa bahriha. Susunillah hadati sultan awliya Syabdul Qadir Jailani qatas. Assalamualaikum ya arwahul muqaddasah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib, ya arwahul muqaddasah, ya nuqaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadul ardi autadun arba'ah, ya imamani ya qudbu ya fadlu ya umana, aghisuni bi'awsah wanzuruni binazrah, warhamuni birahmah, وعسلوا مرادي مقصودي وقوموا على قضاء حوائج عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلمكم الله في الدنيا والآخرة اللهم صل على نبي الحضر عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, yang saya cintai, keluarga besar dari zuriat Syekh An-Nawawi Caringin Banten. Juga yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, yang saya cintai, keluarga besar dari zuriat Syekh Ahmad Kazim Menas. Juga yang saya hormati para alim ulama, para mursyid, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, serta bapak-bapak para pinasepuh, bapak ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menghadiri acara haul Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, dan juga haul dari Asy-Syaikh An-Nawawi Asnawi Caringin Banten. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dalam haul ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah. Keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah diampunkan segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya.
orang tua kita Syekh Asnawi Caringin Banten, juga Syekh Ahmad Kazim ditambah-tambah kemuliaannya dan karamahnya tercurah juga kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya banyak mengucapkan terima kasih khususnya Pak Dedi yang sudah menghubungi saya sehingga Allah takdirkan kita dapat bertemu pada malam hari ini. Pepatah orang Melayu, belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Saya kira inilah yang paling pokok. Setelah kita bertanya kepada mereka yang ahlinya, rupanya yang sudah kita hafal sendiri, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimatnya simple, ya, dan kita sudah hafal semua. Tapi ketika kita mencoba untuk mengurai, itu tidak sesimpel apa yang kita bayangkan. Paling tidak ada 5 tahapan dalam kita mengkaji 2 kalimat syahadat. Yang pertama, kita tahu cara mengucapkan. Itu ilmunya ilmu syariat atau ilmu tajwid. Kalau orang baru akan masuk Islam, dia belajar dulu cara mengucapkan, setelah dia tahu baru berikrar. Setelah berikrar baru disebut muslim. Setelah dia muslim, timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Maka ilmunya ilmu fikih atau ilmu syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat itu. Bagaimana cara mengamalkannya? Ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Maka kita zikir la ilaha illallah, setelah kita akhiri tutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi dari atas turun ke bawah, dari zat turun ke sifat. Itu ilmunya tarekat. Nah, belajar tarekat ini menurut saya itu wajib, Bapak Ibu. Ya, jangankan membersihkan hati, membersih kain aja, kalau nggak pandai cara membersihkan nggak jadi bersih. Kan kalau kita pakai deterjen kan modelnya macam-macam. Kalau rinso mungkin cukup direndam saja, diudak-udak dia bersih. Kalau sabun batangan harus digosok betul. Ada. Jadi artinya sesuai metodenya masing-masing, apalagi membersihkan hati. Nah, jadi belajar tarekat itu mutlak bagi setiap orang. Ada dulu ceritanya Bapak Ibu. Saya punya guru, Syekh Muhammad Dalil Syarif Datuk Maninjun radhiyallahu anhu. Di beliau cerita, ada ustadz, kata beliau, datang ke saya. Dia membidah-bidahkan tarekat. Lalu saya tanya, kamu sudah belajar tarekat sama siapa? Oh, saya enggak. Kalau saya enggak belajar tarekat, saya baca buku saja. Terus kata Buya, kalau baca buku itu bukan belajar tarekat, itu membaca pikiran orang. Kalau belajar tarekat itu langsung kepada yang ahlinya. Kamu cari dulu gurunya, belajar dulu. Nah, lalu orang ini ngomong, saya mau Buya belajar tarekat, katanya. Ya,
Tapi setelah saya nilai nanti ternyata banyak salahnya, Buya harus tinggalkan tarekat itu. Kata Buya, boleh. Tapi sebaliknya, kalau setelah kamu amalkan merasa kamu nyaman dan ajarannya benar, kamu harus mendakwahkan. Nah, boleh salaman, talqin zikir. Begitu sudah talqin zikir, diamalkan zikir, baru 3 bulan ngamalkan zikir, sudah keliling Sumatera Barat waktu itu mendakwahkan. Belajar tarekat itu wajib hukumnya. Berbalik 180 derajat. Nah, jadi artinya kadang-kadang orang nggak mau belajar tarekat itu. Kenapa? Karena yang mampir pada pikirannya itu hanya 2 saja, bid'ah sama gila. Itu yang mampir di pikir. Jangan belajar tarekat, itu bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Jangan belajar tarekat, nanti gila. Nah, makanya orang tidak mau belajar tarekat. Nah, tapi ternyata tarekat itu Bapak Ibu ya belajar zikir. Belajar tarekat, belajar zikir. Belajar zikir, belajar membersihkan hati. Belajar kita untuk menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, jadi belajar tarekat menempuh perjalanan menuju Allah. Itu yang kedua. Jadi belajar kita cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, kita belajar memahami isi 2 kalimat syahadat. Apa sih isinya 2 kalimat syahadat itu? Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu alih bahasa. Dari Arab ke Indonesia. Ya, isinya apa? Memahami isi 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke dalam jurang syirik. Nah, sebab kalau sudah terjerumus ke dalam jurang syirik, syirik itu dosa yang tak berampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, tapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi syirik inilah sebenarnya yang perlu kita hindari. Kalau syirik jali, insya Allah kita terhindar. Karena sudah kita paham betul kalau nyembah patung, nyembah berhala, nyembah batu, itu syirik. Yang kita khawatirkan syirik khafi, Pak. Ya, banyak kita terjerumus di syirik khafi. Syirik khafi itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Masya Allah. Enggak kelihatan sama sekali tapi ada. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Itulah syirik. Ya, syirik khafi. Merasa ada saja kita itu sudah syirik. Ya. Allah melihat, kita melihat. Juga sudah syirik. Makanya iman ini kalau kita perhatikan ada tiga tingkatan. Ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Kalau bahasa Arabnya ada iman mubtadi, iman mutawasid, dan iman muntahi. Kalau iman mubtadi, percaya Allah ada, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar. Itu imannya anak-anak. Baru sekedar percaya kita Allah ada, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar. Tetapi kalau sudah masuk ke iman mutawasid,
Tidak lagi sekedar percaya Allah melihat, tetapi merasa dilihat Allah. Merasa didengar Allah. Merasa bersama Allah. Untuk tingkat ini saya pikir ya sudah bagus. Ya. Tapi apabila dipandang oleh orang yang sudah sampai ke maqam muntahi, dua-duanya masih syirik, Pak. Ya. Kenapa masih syirik? Yang pertama percaya Allah itu ada, sementara kita merasa diri kita ada juga, dua yang ada. Kita percaya Allah melihat, sementara kita yakin kita juga melihat, dua yang melihat. Satu. Yang kedua merasa bersama Allah, berarti berdua. Ada Allah, ada kita. Merasa bersama Allah. Merasa dilihat Allah, ada yang melihat, ada yang dilihat. Merasa didengar Allah, ada yang mendengar, ada yang didengar. Dilihat dari tingkat muntahi, dua-duanya masih syirik. Ya. Bagaimana supaya kita tidak syirik? Hilangkan adanya diri kita, isbatkan hanya kepada Allah semata. Yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah, yang ada itu Allah. Coba misalnya kita ilustrasikan. Bapak-bapak melihat pakai apa? Pakai mata kan? Ya. Mata itu melihat apa tidak? Ya. Mayat ada mata enggak? Mata mayat melihat enggak? Berarti bukan mata yang melihat, Pak. Kalau mata yang melihat, mestinya mayat masih bisa ngelihat, cuma matanya enggak copot. Tapi kenyataannya mata mayat sudah tidak melihat. Itu menunjukkan sebenarnya yang melihat itu bukan mata. Ya. Yang mendengar bukan telinga. Yang ada itu hanya Dia semata. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini kita melihat ya, bahwa di tingkat muntahi, iman tingkat muntahi, bahwa merasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah semata. Nah, kalau kita coba untuk mengupas ini Bapak Ibu ya, yang ada hanya Allah semata. Diri kita ini itu ada 4 lapis. Ada a'yan kharajiyah, ada a'yan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad namanya. Maka sebenarnya kita sangat-sangat membutuhkan seorang guru mursyid yang dapat membimbing ruhaniah kita usul kepada Allah. Ya, tidak ada gunanya jabatan yang tinggi, harta yang banyak kalau kita tidak bisa kembali ke Allah. Ya, hanya orang yang bisa kembali ke Allah saja yang bisa kekal, Pak. Kalau nggak kembali ke Allah, khawatir nggak kekal, bisa berubah. Nah, jadi supaya kita kekal, ya maka kembalilah kepada Allah, karena hanya Allah yang bersifat baqa. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, hati. Jadi ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Katakanlah hati ini sentral. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah. Siapa si al-mu'min? Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua salah satu nama Allah. Jadi ruh kita itu cerminan daripada Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau hati itu merupakan sentral, tinggal apa? Tubuh, nyawa dan rahasia diri. Siapa tubuh, siapa nyawa, siapa rahasia diri? Kita nggak bisa tebak-tebak. Kita bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya, kata Rasul SAW,
ana abal arwah wa Adam abal bashar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Jadi kalau bicara ruh Muhammad namanya, bicara tubuh Adam namanya. Nah, siapa itu rahasia? Al-insan siri wa ana sirruhu. Manusia rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itu. Maka carilah Tuhanmu pada dirimu. Mencari Allah keluar dari diri jauh tersesat, Pak. Ya, carilah Allah itu di dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tidak perhatikan? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tinggal lagi apa? Tubuh, nyawa dan rahasia. Siapa ini? Ya dah. Tubuh, nyawa, rahasia. 3 hal yang berbeda. Ya. Kalau saya ibaratkan Maha Suci Allah dari bermisal, bagaikan kita melihat laut, Pak. Ya. Bagaikan kita melihat laut. Laut terbentang luas, itu ibaratnya Allah. Ombak bagaikan Muhammad, buihnya bagaikan Adam. Jadi sebenarnya buih, ombak, ya laut itulah. Nah, cuman karena kondisinya sudah berbeda, kita sebut ombak. Ya, kemudian kondisinya berbeda, kita sebut buih. Padahal sebenarnya buih itu ya laut, ombak itu ya laut. Itu satu, Bapak Ibu. Yang kedua, kita ambil contoh, ya deh. Kapas. Tahu Bapak kapas ya? Kapas. Kapas dipintal jadi benang. Benang disulam jadi kain. Kapas dipintal jadi benang. Wujudnya sudah berbeda. Tidak disebut kapas lagi, tapi disebut benang. Tapi sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Benang tak akan ada kalau nggak ada kapas. Tapi karena wujudnya sudah berbeda, tidak lagi disebut kapas, tapi benang. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itu. Benang disulam menjadi kain. Wujudnya sudah berbeda, tidak disebut benang, tapi kain. Tapi sebenarnya kain itu ya benang itulah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang ketiga. Kita memperhatikan isi dari 2 kalimat syahadat tadi. Yang keempat, saya pikir kita perlu memahami posisi 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul? Adakah ini dipraktekkan oleh Rasul? Banyak sekali. Ketika Rasulullah SAW melemparkan pasir ketika terjadi perang Badar, ya, dilemparkan segenggam pasir ke arah musuh. Setiap butir pasir masuk ke mata musuh. Tiba-tiba turun ayat, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar pada saat kamu melempar tadi, tapi Allah yang melempar. Lahirnya Nabi yang melempar, tapi kata Allah bukan kamu, Allah yang melempar. Satu. Yang kedua, ini untuk kita cerna. Ayam itu binatang yang dihalalkan. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Kan hebat benar kan bismillah itu. Orang syariat memahaminya ketika menyembelih ayam itu mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, di mana letak halal, di mana letak haramnya? Ya. Kalau orang-orang fikih memahaminya di kalimat bismillahnya, maka ketika menyembelih ayam itu mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya benar, nggak salah, karena namanya fikih itu kan ucapan dan perbuatan. Kalau nggak diucapkan nggak kedengaran. Tapi hakikatnya sesungguhnya bukan pada kalimat, pada bismillah. Ya, apa urusan kita sama ayam itu, Pak?
Kita ngejadikannya enggak. Kita ngasih nyawanya enggak. Kok tiba-tiba kita yang ngebunuhnya? Maling itu. Makanya haram dimakan. Tapi dengan bismillah, bukan kalimatnya loh, dengan nama Allah, baru halal Pak ya. Bukan nama kita yang nyembelih itu, dengan nama Allah aku sembelih ayam, nah baru halal ya. Nah itu memahami posisi. Nah itu yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu memahami cara memakai dua kalimat syahadat. Bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat yang tadi saya katakan, hidup yang akan dipakai, mati akan ditompang. Itulah kita perlu belajar ilmu ma'rifat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang saya paparkan ini nampak jelas bagi kita bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak ada. Ya. Tapi untuk bisa memahami sampai merasakan ketiadaan diri kita ini, itu tidak cukup hanya sekedar kita ya mengkajinya, tetapi perlu kita mengamalkan. Maka dua-duanya, amaliyah dan kajian, itu dua hal yang harus berbarengan. Amaliyah zikirnya, riyadhahnya misalnya, itu untuk membenahi hati supaya hati kita bersih. Sebab hati kita itu Bapak Ibu ya, kalau banyak dosa yang kita perbuat, maka cermin hati akan tertutup. Kalau cermin hati tertutup, maka nur qalbi tidak akan memancar keluar. Ambil contoh itu lampu Pak. Lampu kan terang ya. Kenapa terang? Karena kacanya bening. Coba tutup sama karung goni atau kantong plastik hitam, walaupun terang tapi enggak mancar keluar karena ketutup. Nah begitulah hati kita. Ketika cermin hati kita tertutup oleh dosa-dosa kita, maka nur qalbi tidak akan memancar keluar. Maka zikir ya, zikir tarekat terutama, fungsinya apa? Yang pertama menyembuhkan penyakit. Yang kedua memperbaiki segala yang rusak. Menyembuhkan penyakit. Nama penyakit hati, iri, dengki, hasud, itu penyakit-penyakit hati semua itu. Makanya kata Nabi, jangan melihara anjing di rumah. Kalau ada anjing di rumah, walaupun hanya 1 ekor, malaikat nggak mau datang nggak. Cuman di kita ini kita pahami anjing benaran di rumah kita, rumah kayu, rumah batu. Mana rumah ini? Rumah qalbul mu'minin baitullah. Ya, mana anjingnya? Iri, dengki, has, itu anjing semua itu Pak. Ya, nah jangan nggak usah banyak-banyak, 1 ekor aja namanya iri. 1 ekor aja, itu malaikat nggak mau datang. Maksudnya apa? Nggak ada ketenangan. Malaikat itu kalau datang Pak tenang. Beda dengan belis yang datang. Kalau belis yang datang rusuh. Tapi kalau malaikat yang datang tenang. Jadi kalau dikatakan kalau ada anjing di rumah malaikat mau datang, artinya nggak ada ketenangan. Nah, ada iri, disusul sama dengki pula. Datang pula keponakannya hasud. Udah kumpullah mereka bertiga itu, iri, dengki, hasud. Udah kacau. Nah, jadi ini ibarat anjing ya deh. Nah, itu memperbaiki segala yang penyakit, segala penyakit ya deh. Jadi kalau ada yang penyakit iri, dengki, itu insya Allah akan hilang ya dengan kita mengamalkan zikir. Likulli sa'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah maka kita belajar zikir untuk membersihkan hati kita itu. Nah maka kalau kita sudah lama belajar zikir, kita nggak usah tanya sama orang lain, cek di diri kita sendiri. Masih ada nggak iri dengki di dalam hati kita? Kalau masih ada iri dengki, kita perlu tingkatkan zikirnya.
mungkin kurang banyak ya dah. Kalau di Suryalaya kan zikir itu satu porsinya 165 Pak. Di kita nih seringkali 3 suap aja, gimana mau kenyang ya, cuma 3 kali aja. Itu satu, jadi membersihkan hati. Jadi kalau kita sudah lama melamalkan zikir, kita bisa cek, gak usah nanya sama orang lain. Apakah di hati saya masih ada iri, masih ada dengki, masih ada hasud. Kalau ternyata masih ada, perlu ditingkatkan lagi zikirnya. Itu satu. Yang kedua, memperbaiki segala yang rusak. Bapak Ibu, lampu ini begitu dicetekkan nyala. Kenapa? Karena kabelnya tersambung, boklamnya bagus, setrumnya ada. Begitu dicetekkan langsung nyala. Tapi kalau dicetekkan dia nggak nyala, berarti ada yang rusak. Mungkin boklamnya yang putus, atau kabelnya tidak tersambung, atau setrumnya yang nggak ada. Salah satunya. Nah di diri kita juga begitu, ya dah. Begitu dicetekkan, kira-kira nyala nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan dicetekkan. Kira-kira tergerak hatimu sholat apa enggak? Hayya 'ala shalah. Kalau masih juga kita enggak tergerak hati kita mau sholat, itu berarti ada yang rusak itu Pak. Ya. As-salatu khairum minan naum. Malah selimut yang ditarik, bukannya bangun. Berarti ada yang rusak itu. Entah setrumnya yang enggak ada, entah kabelnya yang tak tersambung, atau boklamnya yang sudah putus. Apa boklam? Boklam itu akal kita. Kita punya akal. Mana kabelnya? Kedengaran ada orang azan. Mana setrumnya? Iman. Nah, ketika ini 3 ini lancar, pasti dia akan kerjakan sholat. Dia tahu betul untuk apa gunanya azan. Ada, maka dia kerjakan sholatnya. Tapi kalau sudah dikumandangkan azannya, tapi tidak tergerak mau sholat, berarti ada yang rusak. Nah, dengan kita belajar zikir, belajar tarekat, insya Allah yang rusak-rusak itu menjadi bagus, diperbaiki. Maka jangan heran setelah belajar zikir, rajin sholatnya. Setelah belajar tarekat, rajin zikirnya, tengah malamnya sholat tahajud. Setelah belajar tarekat, duha nggak pernah tinggal. Setelah belajar tarekat, alhamdulillah puasa Senin Kemisnya nggak tinggal. Nah ini artinya apa? Mulai diperbaiki. Maka saya katakan tadi, belajar tarekat, belajar zikir. Belajar zikir memperbaiki yang rusak dan menyembuhkan penyakit. Nah mudah-mudahan kita semua sembuh dari penyakit-penyakit hati itu. Ya. Nah, sebab itu apa? Penyakit hati itu lebih berbahaya Pak dari penyakit tubuh. Ya. Penyakit tubuh ya, apalah penyakit yang paling keren? Kanker ganas. Itu penyakit yang paling keren. Paling-paling mati. Cuman dia sendiri yang mati. Cuman kalau penyakit hati Pak, satu orang yang kena penyakit hati sekampung bisa ribut. Nah ini makanya penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Ya, dan maka oleh karena itulah mutlak kita harus belajar zikir, belajar tarekat untuk membersihkan hati kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi kepada pokok persoalan pertama dan tentang 2 kalimat syahadat ini. Kita kan baru saja memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Banyak ayat yang bercerita tentang Rasul, tapi saya akan melihatnya hanya 2 ayat saja. Nah, yang pertama, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu yang pertama. Muhammad itu bukanlah bapa ada seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup semua nabi.
Jadi di sini Muhammad sebagai rasul penutup semua nabi. Itu satu. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Muhammad rasul Allah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, mari kita lihat ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, itu Muhammad sebagai Rasulullah penutup semua nabi. Ini kita melihat Muhammad zahirnya. Kita melihat ajarannya. Nah, ketika kita melihat zahirnya dan ajarannya jelas itu ya. Tentu beliau yang dilahirkan di kota Mekah, dimakamkan di kota Madinah. Nah, beliau adalah penutup semua nabi. Dalam artian apapun yang beliau tampilkan dalam kehidupan itu merupakan contoh tauladan buat kita. Jadi jangan kita pisah, oh ini pakaian Arab, ini pakaian Islam, itu bukan pakai Islam, itu pakai Arab. Enggak begitu Pak, menurut saya. Ya, walaupun awalnya pakaian Arab, tetapi karena Rasul memakai itu, maka sudah menjadi sunnah untuk kita pakai, itu ya. Satu. Nah, di sini kita melihatnya ada 3 komponen dasar: al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Nah, ini ketika kita bicara ya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah khataman nabiyyin, maka 3 komponen dasar. Pertama al-Islam, yang kedua al-iman, dan ketiga al-Islam. Dan ini yang kita katakan itu disebut arkanuddin. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad ceritakan padaku tentang Islam. Lalu Rasul mengatakan al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tutaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya Islam itu kau syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kau dirikan salat, kau puasakan bulan Ramadan, kau tunaikan bayarkan zakat, kau tunaikan haji jika kau mampu. Nah, ini kemudian ya diturunkan dalam bidang ilmu yang kita kenal ilmu syariat, ilmu fikih, ya. Lalu yang kedua al-iman. Nah, kalau al-iman ini ketika ditanyakan Jibril mal iman, antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarifa minallah, itu enggak bisa dilihat, Pak. Iman itu enggak terlihat dan tidak berbentuk. Apakah pada Bapak Ibu ada iman atau tidak? Enggak ada yang tahu karena enggak berbentuk. Jadi iman itu keyakinan hati. Ditarik dalam bidang ilmu disebut ilmu akidah. Karena akidah kita akidah tauhid, maka sering disebut ilmu tauhid, atau lebih spesifik ilmu hakikat. Lalu ketika bicara al-ihsan, begitu disebut al-ihsan, anta'budallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Jadi ada 2 pola ibadah. Ada pola ibadah seolah melihat Allah. Ini pola ibadahnya orang yang sudah arif billah. Ada pola ibadahnya seolah dilihat Allah. Ini pola ibadahnya abidillah. Duanya berbeda, Pak. Satu pola ibadahnya arif billah yang sudah mengenal Allah. Yang satu pola ibadahnya abidillah, rajin ibadah tapi belum sampai ke tingkat ma'rifat. Ya, apa bedanya? Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid ibarat jalan kaki menuju surga. Orang arif ibarat terbang menuju Allah. Beda. Orang abid jalan kaki menuju surga. Orang arif terbang menuju Allah. Ya, maka orang abid yang rajin ibadah selalu berkutat di pahala surga, itu kan. Harap surga, takut neraka, gitu. Dan setiap beramal dapat pahala. Kalau sudah dapat pahala, nanti masuk surga. Kalau orang arif tidak lagi bicara dosa dan pahala, Pak. Dia tidak takut dengan neraka dan tidak harap dengan surga. Yang dia inginkan Allahnya. Nah, ini bedanya.
Jadi ada satu cerita, mungkin di YouTube pernah saya sampaikan itu ya. Jadi ada seorang raja, saya bilang. Si raja ini sangat pemurah. Ya, pokoknya apa yang diminta rakyat pasti dikasihnya. Pada satu saat dia umumkan, wahai rakyatku, mulai hari ini silahkan kalian datang ke istana, minta apa yang kalian maukan, pasti aku kabulkan. Namanya raja kaya pemurah. Berduyun-duyunlah rakyat datang ke istana. Ada yang minta duit dikasih, ada minta rumah dikasih, minta jabatan dikasih. Sehingga rakyat sudah kebagian semua. Udah kebagian semua, ya, datanglah nenek-nenek janda. Ya, si nenek-nenek bertanya, Tuan Raja, apa betul setiap permintaan rakyat akan dikabulkan? Oh ya, kata raja. Silakan kamu minta apa yang kau maukan. Apa yang dimaukan rakyat aku kabulkan. Kau lihat yang lainnya. Mereka minta rumah, saya bikinkan rumah. Mereka minta perhiasan, aku berikan perhiasan. Mereka minta jabatan, aku kasih jabatan. Kau nek minta apa yang kau maukan. Begini Tuan Raja, saya enggak butuh rumah. Saya enggak butuh perhiasan, saya ini sudah tua. Saya enggak butuh duit. Cuman saya ini janda Tuan Raja, saya butuh suami. Saya minta Tuan Raja nikahi saya, katanya. Nah, lain lagi permintaan si nenek. Ini makanya jadi nenek-nenek itu yang lincah lah. Nah, nenek lincah. Nah, karena sesumbar raja sudah mengatakan apapun permintaan rakyat dikabulkan. Ini si nenek ini, nenek janda ini minta nikah sama raja. Ya terpaksa raja nikah sama si nenek. Nah, begitu sudah nikah, apa yang dimiliki oleh si nenek? Semua milik raja jadi milik nenek. Istana megah milik si nenek. Perhiasan beralmari-almari milik nenek juga. Bebas memakai. Ini nenek yang lincah, Pak. Dia enggak minta jabatan. Nah, begitulah kita ini. Ya, jangan minta surganya, jangan minta pahala, minta yang punya surga itu. Ya, mintalah Allah yang punya surga itu. Dia yang menguasai semuanya. Kalau dia sudah didapatkan, yang lainnya pasti didapatkan. Maka saya sering katakan, siapa orang mencari dunia, akhirat pasti tinggal. Siapa orang mencari akhirat, dunia pasti tinggal. Nggak bisa barengan. Siapa orang mencari Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Karena akhirat milik Allah, dunia pun milik Allah. Carilah Allah, kata. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang habis waktu mikirin pahala aja, kata. Lagi upahan sama Tuhan. Ya. Baru tunggang-tunggik sholat 2 rakaat minta upah. Ya, nggak malu sama Allah. Ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi demikian. Jadi artinya makanya di dalam munajat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi, ya Allah, kau yang kutuju. Kita tidak menuju siapa-siapa. Zikir bukan menuju duit yang banyak, bukan menuju jabatan, tidak. Zikir menuju Allah. Ini bukan lagu wajib Bapak Ibu. Ini rel dalam beribadah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, redamu yang kuharapkan. Yang kita tuju Allah. Jangan nuju-nuju yang lain. Kenapa saya sering katakan ini? Ini angan-angan yang kita tanam waktu di dunia akan terbawa-bawa sampai mati. Khawatir, Pak. Kalau yang diangan-angankan surga melulu, nanti akan datang orang ngajak, Pak, sini Pak, ini surga yang Bapak cari. Masuk ke situ, rupanya bukan surga, Pak, siluman. Ya, yang kita angan-angankan bidadari. Nanti ada sekelompok gadis-gadis, Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari.
Masuk ke situ khawatir nggak nyampai Pak. Khawatir jadi kuntilanak ande. Nah makanya dari sekarang tanamkan dalam hati, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Kalau ini yang kita tanamkan, siapapun yang menggoda besok lusa ketika kita berpulang ke rahmatullah, kita tidak ingin untuk ikuti. Kenapa? Yang saya maukan Allah. Saya tidak mau surga, saya tidak mau bidadari. Yang saya maukan Allah. Nah oleh karena itu insya Allah kita selamat. Maka sering saya katakan Bapak Ibu yang saya hormati, semua kita yakin dan percaya bahwa dunia kita semua akan meninggalkan dunia ini. Nah, dan tidak ada manusia yang hidup selamanya. Nah, kenapa? Pasti akan mati. Enggak tahu bapak-bapak mau mati apa enggak? Nah, mau kan? Mau cepat mau melambat? Mau lambat itu ya. Nah. Jadi Bapak Ibu ya udah pasti itu. So kalau nggak mati-mati belum pening juga kita. Tinggal sendirian di atas dunia, orang sudah pada berangkat semua. Mobil sport mie aja nggak ada lagi. Ada. Jadi artinya kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, karena itu perlu kita persiapkan diri untuk menghadapi pintu kematian. Apa yang kita persiapkan? Paling tidak 4 macam. Yang pertama, cari alamat kita pergi sesudah mati. Kemana kita pergi sesudah mati? Itu satu, alamat dulu. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilalui. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, baru siapkan bekal yang akan dibawa mati. Kalau 4 ini sudah siap, berani mati, wajarlah. Nah, tapi kalau belum siap, berani mati, nekat namanya. Nah, kalau mati aja nekat, apalagi yang lain. Yang pertama, kemana kita pergi sesudah mati? Saya sering pertanyakan hal serupa semacam ini kalau ceramah takziah, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rencananya kalau mati nanti bapak ibu mau kemana? 99,9% jawabnya mau ke surga. Udah pernah ke sana Pak? Belum. Nah, khawatir kesasar. Ya. Surga itu kenikmatan. Ya. Surga itu kenikmatan. Jangankan nanti di akhir, sekarang aja kita bisa rasakan. Makanan enak bisa kita bikin, tapi enak makan nggak bisa kita bikin, Pak. Kalau makanan enak bisa kita bikin, tapi enak makan, nah itu nggak bisa. Itu rahmat Allah. Maka surga itu rahmat Allah. Maka saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada menyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Ya, ayam sakit kita sembelih, kita potong, kita sop, tapi kita sehat, insya Allah habis juga 2-3 mangkok, Pak. Ayam sehat kita potong, cuman kita sakit. Jangankan makan, ngelihat aja denak kita. Nah, jadi artinya makanan enak bisa kita bikin, cuman enaknya makan itu nggak bisa. Makanya surga itu hak prerogatif Allah. Nah, kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Nah, ini yang saya kira yang perlu betul itu. Cuman kita kadang-kadang memahami kembali ke Allah itu mati. Nyata, makanya kalau ada kematian diumumkan di masjid selalu di awal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah ayat itu menjadi pengantar pengumuman kematian. Ya. Padahal sebenarnya apa? Kembali ke Allah itu bukan mati. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Ya. Sekarang harus kembali ke Allah sebelum ajal tiba. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, yang tadi saya katakan, diri kita yang 4 lapis itu yang kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah.
Nah ini yang kembali ke Allah itu. Maka sebelum ajal tiba, tubuh kembali ke Allah maksudnya apa? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang, perintah laksanakan, larangan tinggal. Kan itu ibarat tubuh yang sudah kembali ke Allah. Nah, masuk ke yang kedua, hati kembali ke Allah. Apa artinya? Tersangkut hati hanya kepada Allah, nggak nyangkut hati ke yang lain, nggak, ya dah. Nah, tidak tersangkut dengan makhluk, dengan tersangkut dengan harta, jabatan, enggak. Tersangkut hanya ke Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti hartamu, anakmu tidak dapat menolong sedikit pun juga. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Nah, ini yang susah, Pak. Jadi membersihkan hati dari selain Allah, tak tersangkut. Makanya dalam ilmu tasawuf itu dua yang sulit, Pak. Yang pertama mengembalikan pinjaman, dan yang kedua menghilangkan sangkutan. Nah ini yang susah. Kembalikan pinjaman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Apa yang Allah berikan pada kita seluruhnya, baik yang ada di dalam diri maupun yang di luar diri. Yang di dalam diri sifat 7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Balikkan. Ini namanya mengembalikan pinjaman. Saya dari Allah, alam ini dari saya, kata Nabi SAW. Nah, jadi sumber dari segalanya. Nah, ketika ditanya ya, ana abal arwah wa Adam abal basar, kata Nabi. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Artinya bicara ruh Muhammad namanya, bicara tubuh Adam namanya. Jadi Muhammad sebagai sumber dari segala. Jadi adanya ruh kita masuk ke alam, ini alam. Dasar kita kan alam, ya dah? Masuk ke alam ini, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, kaki bisa melangkah. Kan jadi rahmat bagi alam. Ya dah? Mata bisa melihat, melihat yang baik, telinga bisa mendengar, mendengar yang baik, tangan bisa berbuat, kita berbuat kebaikan. Jadi rahmat bagi lingkungan kita. Jadi itu namanya Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah sedangkan lagi-lagi saya katakan tadi, siapa sebenarnya Muhammad, siapa sebenarnya Adam, siapa sebenarnya rahasia diri, gitu ya. Kalau saya tamsilkan tadi ibarat ya laut, ombak dan buih. Ya, makanya kita ini tidak ada yang berdiri sendiri, Pak. Yang berdiri sendiri cuma Allah. Nah, beda kita bikin meja, tukang bisa bikin masjid ini, ya bikin majelis ini, ya berdiri sendiri. Ya, bangunan bukan tukang, tukang bukan bangunan, berdiri sendiri. Tapi kalau kita dengan Allah tidak berdiri sendiri. Ya dah. Nah, semua Allah lah yang kuasa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ya kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada kita sehingga kita mau mengikuti ajaran guru mursyid kita. Nah, seperti kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru mursyid. Ya, tetapi untuk mendapatkan seorang guru mursyid sulit sekali, Pak. Di mana letak sulitnya? Yang mursyid tidak pernah ngaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga mursyid. Nah, oleh karena itulah kita lihat sajalah orang-orang yang ahli di bidangnya itu ya. Oleh karena itu ya, kalau kau sudah bertemu dengan seorang guru mursyid, kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, jangan kamu tinggalkan dia sebelum kau dibawanya menghadap kepada Allah.
Nah, beruntung Bapak-bapak Ibu kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga mau mengikuti ajaran guru mursyid ya. Nah, jadi oleh karenanya ini apa namanya, kita sudah disatukan. Kan ada ayatnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Sekarang Pak, bukan nanti di akhirat. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Orang-orang yang hatinya ingin kembali ke Allah, fadkhuli fi ibadi, akan terhubung dengan orang-orang yang diakui Allah sebagai hamba. Akan ketemu kita dengan para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para sholihin. Itu saudara-saudara kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita dimasukkan oleh Allah dalam komunitas yang diakui Allah sebagai hambanya. Wadkhuli jannati. Nah, kalau kita sudah bergabung dengan orang-orang seperti itu, ibaratnya kita akan merasakan ketenangan dalam hidup kita. Tak ada lagi bully membuli, tak ada lagi caci mencaci gitu ya. Kenapa? Karena sudah satu jalur. Cuman itu yang sering saya katakan, guru-guru hakikat, guru-guru tasawuf ya, ketika mereka memberikan ceramah, tidak ubahnya seperti menggelindingkan besi magnet ke tanah. Kalau yang ada magnetnya pasti lengket. Kalau yang nggak ada magnetnya, biar ribuan kali digelindingkan nggak bakal lengket. Nah, jadi karena itu bersyukur kita kepada Allah ketika Allah beri petunjuk pada kita, Allah pertemukan dengan seorang guru mursyid, lalu kemudian Allah gerakkan hati kita untuk belajar dan mengamalkan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu, kita doa bersama. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan keberkahan dari acara kita ini, dan insya Allah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.